Om Swastiastu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Nyoman Arsano, pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang alam semesta. Pada topik ini juga kita akan bagi menjadi 3 subtopik, yaitu alam semesta, tata surya, dan juga bumi. Yang pertama kita diskusikan tentang alam semesta atau makrokosmos dan mikrokosmos atau tubuh manusia. Bagaimana terbentuknya alam semesta? Ada beberapa teori menyebut tentang terbentuknya alam semesta. Yang pertama adalah teori keadaan tetap atau steady state. Di dalam teori ini disebutkan bahwa alam semesta itu terbentuk seperti apa yang ada sekarang dan tetap dari waktu ke waktu. Jadi dalam teori ini pada hakikatnya menyebutkan bahwa alam semesta itu sudah ada sejak pertama kali dan adanya seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Itu teori keadaan tetap. Namun teori ini banyak mendapatkan tantangan dan sehingga muncullah beberapa teori yang lain. Tetapi teori yang paling banyak dianut sampai sekarang ini adalah teori ledakan besar atau Big Bang teori. Di dalam teori ini menyebutkan bahwa alam semesta itu terbentuk akibat adanya benda besar dengan massa jenis yang besar mengalami ledakan karena adanya reaksi inti. Ledakannya kemudian berserakan menjauhi pusat ledakan. Kemudian setelah jutaan tahun, hasil ledakan tersebut membentuk kelompok-kelompok yang dikenal dengan galaksi. Yang kelompok-kelompok ledakan itu sekarang dikenal dengan istilah galaksi. Teori ini pertama kali dibukakan oleh George Edward Lemaitre. Diumpamakan sebagai sebuah balon yang berisi benda di partikel-partikel kecil. Kalau diumpamakan balon ini ditiup secara terus-menerus, maka balon ini akan meledak balon ini. Kemudian benda-benda yang ada di dalam balon ini kemudian akan berserakan. Setelah kurun waktu lama, benda-benda yang ada ini akan kemudian mengumpul menjadi kumpulan-kumpulan yang dikenal dengan istilah galaksi. Jadi ini adalah sebuah perumpamaan ilustrasi yang menjelaskan bagaimana teori Big Bang itu. Jadi seumpamakan adalah balon, lagi diumpamakan sebuah balon yang berisi benda di dalamnya, kemudian ditiup. Ditiup itu diumpamakan sebagai sebuah reaksi inti. Reaksi inti kemudian balon ini meledak karena ditiup secara terus-menerus. Benda-benda yang ada di dalamnya ini kemudian berserakan ke sana kemari. Beberapa bagian kemudian berkumpul. Itu diumpamakan sebagai teori Big Bang teori. Hingga terbentuklah galaksi. Galaksi itu merupakan kumpulan bintang-bintang yang ada di langit. Matahari kita merupakan salah satu dari jutaan bintang yang ada di langit. Bintang-bintang tersebut kemudian membentuk kelompok yang mengelilingi pusat bintang dan juga dikelilingi oleh gumpalan-gumpalan kabut gas pijar yang lebih kecil dari pusatnya yang dikenal dengan istilah nebula. Jadi kumpulan bintang itulah disebut sebagai galaksi. Ada beberapa galaksi di alam semesta. Galaksi kita dikenal dengan istilah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Juga beberapa galaksi-galaksi yang lain. Ini diperumpamakan sebagai sebuah kumpulan bintang atau galaksi. Ini diumpamakan sebagai sebuah kumpulan bintang atau galaksi-galaksi yang ada di alam semesta. Yang pertama ada galaksi yang berbentuk elips. Di galaksi ini tidak membentuk bintang baru.
Jadi tidak mengalami reaksi-reaksi inti lagi untuk membentuk pecahan-pecahan untuk membentuk bintang baru. Ini diumpamakan sebagai ini adalah sebuah galaksi yang berbentuk elip. Yang kedua adalah galaksi yang berbentuk spiral. Galaksi ini amat besar dengan inti mempunyai lengan spiral dan juga lengan cakram. Jadi ini adalah lengannya, bentuknya adalah spiral. Jadi ada lengannya. Ini pusat galaksi di bagian tengah. Kemudian yang ketiga adalah galaksi yang berbentuk tidak beraturan. Terdiri dari miliaran bintang berwarna putih dan bintang raksasa berwarna biru yang sangat panas. Ini adalah bentuk galaksi yang tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan. Kemudian galaksi kita adalah galaksi Milky Way, galaksi Bima Sakti. Galaksi ini berbentuk spiral. Bintang-bintang ini bertebaran dalam lengan spiral, termasuk matahari. Jarak matahari dari pusat galaksi itu sekitar 30.000 tahun cahaya. Di mana satu tahun cahaya adalah kurang lebih 1013 km. Titik ini adalah pusat galaksi. Kemudian matahari terletak di lengan spiralnya, di salah satu lengan spiral, misalkan di titik ini. Jadi jarak matahari di titik ini ke pusat galaksi itu 30.000 tahun. Jarak titik matahari dari matahari ke pusat galaksi. Matahari sebagai pusat dari tata surya dikelilingi oleh bintang planet-planet sebagai anggota tata surya. Itu kemudian kita bicarakan tentang tata surya. Tata surya ini terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda-benda lainnya. Benda-benda lainnya diantaranya adalah planet, meteor, komet, satelit, gas atau debu angkasa. Keseluruhan sistem tata surya itu bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Jadi sekali lagi ini adalah pusat galaksi Bima Sakti. Kemudian tata surya ada di titik ini. Titik jarak matahari ke pusat galaksi itu 30.000. Galaksi tata surya dengan matahari sebagai pusat tata surya ini bergerak bersama-sama mengelilingi pusat galaksi. Jadi tata surya itu terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda-benda, planet, meteor, komet, satelit, dan juga debu angkasa ini bersama-sama bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Susunan tata surya itu ini pandangan geosentris sebelumnya, bahwa pada zaman sebelumnya bahwa dikatakan ada dua konsep dari tata surya. Yang pertama adalah konsep geosentris yang menyebut bahwa bumi lah sebagai pusat tata surya. Bumi sebagai pusat tata surya, kemudian Merkurius, Venus, kemudian barulah matahari dan Mars, Saturnus, Jupiter dan seterusnya. Itu adalah pandangan geosentris. Tapi kemudian pandangan ini berdasarkan penemuan alat-alat bantu yang lebih modern, maka diketahui bahwa bukan bumilah sebagai pusat tata surya, tetapi adalah matahari. Mataharilah sebagai pusat tata surya. Sehingga susunan matahari sampai sekarang, susunan tata surya dipercaya sampai sekarang matahari sebagai pusatnya. Kemudian setelah matahari, planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, kemudian Venus, barulah bumi. Setelah bumi, Mars, dan Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, kemudian Pluto, planet Pluto dianggap dikeluarkan dari sistem tata surya karena kehilangan statusnya sebagai planet. Jadi tahun 2006 ini telah dikeluarkan dari
susunan tata surya karena tidak memenuhi pengertian dari planet. Maka susunan tata surya sekarang adalah matahari sebagai pusat, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari ini merupakan sebuah bola gas pijar dengan susunan yang terdiri dari 94% gas helium, 94% gas hidrogen, kemudian 5,9% helium, dan sisanya adalah campuran karbon dan gas lainnya. Sehingga temperaturnya ini di permukaan diperkirakan 6.000 derajat Celcius dan tengahnya diperkirakan 25 juta derajat Celcius. Yang lapisannya terdiri dari lapisan inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Di lapisan inti, lapisan yang paling luar, pada fotosfer ini terdapat semburan api, kemudian kromosfer, lapisan yang kromosfer yang berwarna merah berupa atom hidrogen yang berpijar. Ini adalah lapisan kromosfer. Kemudian lapisan korona merupakan lapisan terluar yang tampak jelas saat matahari mengalami gerhana merah. Jadi lapisan yang terluar, lapisan korona. Kemudian planet yang pertama adalah mengelilingi pusat tata surya adalah Merkurius. Merkurius ini planet yang terkecil dan terdekat dengan matahari. Diperkirakan bahwa tidak ada udara sehingga diperkirakan tidak ada kehidupan di Merkurius. Merkurius ini berotasi selama 58,6 hari dan berevolusi selama 88 hari. Berotasi itu berputar mengelilingi sumbunya, berputar pada sumbu, dan berevolusi berputar mengelilingi matahari selama 88 hari. Yang kedua adalah planet Venus. Dan Venus ini dikenal dengan istilah bintang kejora karena bersinar sangat terang. Planet Venus ini berotasi selama 247 hari dan berevolusi 225 hari. Ini adalah permukaan dari planet Venus yang menunjukkan adalah permukaan ini tertutup oleh lava yang berpijar sehingga tampak sebagai bintang yang sangat terang karena permukaannya berupa lava, aliran lahar. Yang ketiga adalah Mars. Mars ini berasal dari kata berarti dewa perang orang Yunani karena berwarna merah seperti darah. Dan warna merah ini diduga tanah yang mengandung besi oksigen. Jadi, jika tanah bereaksi dengan oksigen, maka dia akan berwarna seperti karat, berwarna merah. Dan diselubungi oleh atmosfer sehingga diduga ada kehidupan. Tetapi masih belum dapat dibuktikan sampai sekarang apakah benar di Mars ada kehidupan. Rotasi Mars ini selama 24 hari dan berevolusi selama 1,9 tahun sekali revolusi. Kemudian berikutnya adalah Jupiter, bukan planet terbesar dengan rotasi selama 10 jam. Kemudian tampak sebagai bintang yang terang di tengah malam. Jadi Jupiter ini merupakan planet yang terbesar, volumenya hampir 1.300 kali lebih besar daripada Bumi.
yang memiliki 4 satelit, ya, itu LO, kemudian Ganymede dan juga Aurora. Itu adalah ini adalah Jupiter dikelilingi oleh 4 satelitnya, satelit dan satelit. Kemudian berikutnya adalah Saturnus. Saturnus ini dibedakan karena mempunyai adanya cincin Saturnus. Ini adalah cincin Saturnus, merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Kemudian ia berotasi selama 10 jam, memiliki sabuk putih yang mengelilingi ekuatornya yang dikenal dengan cincin Saturnus. Ini adalah cincin Saturnus yang tersusun dari batu-batuan, pecahan batuan, gas, dan juga es. Itu adalah susunan dari cincin Saturnus. Dikelilingi oleh, sebenarnya ini adalah pecahan batu-batuan, gas, dan juga es yang mengelilingi planet Saturnus, sehingga seolah-olah dia bercincin. Kemudian berikutnya adalah Uranus. Uranus ini planet yang berwarna blue green yang berasal dari gas metan. Ya, planet Uranus ini berotasi selama 10 jam 47 menit dan berevolusi selama 84 tahun. Dan planet Uranus ini dikelilingi oleh 5 satelit. Planet Uranus dikelilingi oleh 5 satelit, itu Ariel, kemudian Umbriel, Oberon, Titania, dan Miranda. Dikelilingi oleh 5 satelit. Itu sekali lagi Ariel, Umbriel, Oberon, Titania, dan Miranda. Itu planet Uranus. Kemudian Neptunus. Neptunus ini merupakan planet terbesar ketiga yang tampak kebiruan dan mempunyai atmosfer dengan sebagian besar gas metan. Ini adalah gambaran dari planet Neptunus. Jadi pada tahun 89 misi menghasilkan gambaran Neptunus ini lapisan merah. Lapisan merah ini pada ikatnya adalah berasal dari pancaran cahaya matahari yang mengenai planet Neptunus. Kemudian lapisan blue atau green ini adalah metan, dan yang putih ini adalah refleksi dari sinar matahari. Itu adalah gambaran dari planet Neptunus. Nah, ini Pluto dikeluarkan dari susunan tata surya karena dianggap sebagai tidak memenuhi unsur dari definisi tentang planet. Kemudian benda-benda yang lain adalah asteroid. Merupakan benda langit yang berukuran kecil, yang berukurannya sekitar 750 km, yang mengorbit mengelilingi matahari di antara Mars dan Jupiter. Jadi, beberapa saintis percaya bahwa sebuah asteroid besar atau komet pernah jatuh ke bumi sekitar 65 juta tahun yang lalu dan mengakibatkan perubahan yang cukup besar di bumi dan membunuh banyak keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Kemudian komet atau bintang berekor ini merupakan kumpulan bongkahan batu yang dikelilingi oleh kabut gas. Ini adalah sebuah bongkahan batu yang dikelilingi oleh kabut gas. Kemudian cahaya matahari akan memendarkan kabut tersebut sehingga tampak memancarkan cahaya.
Kemudian akibat tekanan cahaya matahari, gas pendar tersebut terdorong menjauhi matahari sehingga terbentuk seperti ekor komet. Jadi ini adalah seperti ekor komet. Ini namanya adalah cahaya matahari, ya, gas yang terpendar oleh cahaya matahari. Ini kometnya. Komet ini berupa bongkahan batu yang dikelilingi oleh kabut gas. Kemudian kabut gas ini dipendarkan oleh cahaya matahari dan terdorong menjauhi matahari sehingga tampak seperti ekor komet. Yang berikutnya adalah meteor. Meteor itu semacam debu angkasa yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Itu sekitar 60 km per detik kecepatannya. Meteor ini kemudian dapat masuk ke atmosfer bumi. Kemudian tetapi akibat pergesekan dengan atmosfer kemudian timbul panas dan tampak berpijar. Tapi akan hancur sebelum sampai ke bumi, dilindungi oleh atmosfer bumi. Namun demikian pernah dipercaya bahwa meteor itu pernah jatuh di kawasan Arizona dan meninggalkan sebuah kawah yang besar dengan diameter sekitar 1.200 meter dengan kedalaman 180 meter. Itu dipercaya ada pernah jatuh di bumi. Kemudian satelit. Satelit ini merupakan pengiring dari planet. Dia beredar mengelilingi planet dan bersama-sama mengelilingi matahari. Satelit bumi adalah bulan yang berotasi selama 1 hari dan berevolusi selama 1 bulan. Di bulan, kenampakan bulan ini berubah karena sinar matahari yang dipantulkan ke bumi berubah. Perubahan ini dikenal dengan istilah fase. Jadi ada beberapa fase. Ini misalnya adalah bumi, kemudian bumi dikelilingi oleh satelitnya yaitu bulan. Jadi fase bulan ini berbeda-beda. Ketika matahari, bulan dan bumi ini berada satu garis lurus dan bulan itu berada di tengah-tengah, maka ini dikenal dengan bulan baru atau bulan film. Kemudian setelah 7 hari akan menjadi bulan sabit. Kemudian 14 hari bulan setengah. Kemudian 21 bulan bungkuk. Kemudian setelah 7 hari bulan setengah. Kemudian setelah 15 hari itu bulan penuh. Kemudian setelah 21 hari bulan setengah dan kembali lagi ke dengan 30 hari. Jadi bulan ini mengelilingi matahari yang mengelilingi bumi selama 30 hari, selama 1 bulan. Jadi ketika matahari, bulan dan bumi ini berada dalam satu garis lurus dan bulan ini berada di antara matahari dan bumi, maka akan terjadi gerhana matahari. Itu bayang-bayang bulan tampak di bumi. Jadi kita tidak bisa melihat matahari secara penuh karena terhalang oleh adanya bulan. Pada saat ini maka dikenal dengan istilah gerhana matahari. Tapi ketika matahari dan bulan dan bumi ini berada dalam satu garis lurus, di mana posisi bulan itu ada di belakang bumi atau posisi bumi itu ada di antara matahari dan bulan, maka akan terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan itu bayang-bayang bumi tampak di bulan. Di posisi matahari, bumi dan bulan itu dalam satu garis lurus, di mana posisi bumi ada di
tengah-tengah, sehingga bayang-bayang bumi tampak di bulan. Ini gerhana bulan itu adalah permukaan bulan terkena oleh bayang-bayang bumi. Sementara gerhana matahari, permukaan bumi terkena oleh bayangan bulan. Jadi sekali lagi, gerhana bulan, ya, bayang-bayang bumi akan tampak di bulan karena sinar matahari akan bersinar dari sini mengenai bumi, kemudian bayangan bumi akan tampak di bulan. Pada saat itulah akan dikenal dengan istilah gerhana bulan. Tetapi ketika matahari terhalang oleh bulan, maka akan terjadi gerhana matahari. Jadi yang namanya gerhana matahari, ya, permukaan bumi terkena oleh bayangan bulan. Kemudian bumi bentuk dipercaya berupa lingkaran, bola berbentuk lingkaran yang dibagi secara vertikal, ya. Di tengah-tengah pada ini dikenal dengan istilah tropik pada posisi 0 derajat, di antara 0 derajat sampai 23 derajat lintang utara atau 23 derajat lintang selatan, ini dikenal dengan daerah tropik. Kemudian di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 66 derajat lintang utara atau 23 derajat lintang selatan sampai 66 derajat lintang selatan, ini dikenal dengan istilah subtropik. Kemudian di antara 66 sampai 90 derajat lintang utara atau 66 sampai 90 derajat lintang selatan dikenal dengan istilah kutub utara dengan kutub utara atau Arktik, dan di selatan dengan kutub selatan atau Antartika. Dan posisi Indonesia itu ada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi ada di bagian timur. Kemudian di lintangnya ada 6 derajat lintang utara dan sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi ada di posisi tropis. Dan posisi 0 derajat ini terletak di Inggris. Dan 0 derajat ini, 0 derajat dikenal, disepakati sebagai titik 0 atau Greenwich Mean Time, GMT. Indonesia ini posisinya 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Berarti jarak antara titik barat dan timur itu adalah 96. Jadi Anda dari titik barat yaitu 95 derajat dari sekitar Pulau Weh di Aceh sampai di timur 141 di Papua itu 46 derajat atau 46 kali 4 menit yaitu 180 menit. 1 menit ini sama dengan 1 derajat ini sama dengan 4 menit. Sehingga disepakati bahwa daerah Indonesia bagian barat itu mulai dari 95 bujur timur sampai 105 derajat bujur timur. Itu 105 dikurangi 0 sama dengan 4 menit sama dengan 7 jam. Jadi perbedaan Indonesia Barat dengan titik 0 itu ada 7 jam. Kemudian di bagian tengah, Indonesia bagian tengah itu perbedaannya adalah 8 jam. Kemudian perbedaan Indonesia Timur dengan titik 0 itu adalah 9 jam dari titik 0 derajat ini. Jadi bagian tengah itu, bagian barat itu sejauh 105 sampai batasnya. Kemudian bujur tengah sejauh
sampai 120 derajat bujur tengah. Kemudian 100 bujur timur itu dimulai dari 135 sampai 141 bujur timur. Itu wilayah Indonesia. Kalau dibentangkan, ini adalah proyeksi Robinson. Kalau dibentangkan, gambaran dari bumi adalah Indonesia di posisi di timur di sini. Dari titik tengah, dari 0 derajat ke sini Eropa. Jadi dari titik ini, dari bujur ini ke Indonesia itu sekitar 141 derajat. Kemudian dari timur 95 derajat bujur timur, kemudian sampai di Papua 141 bujur timur. Posisinya lintangnya ada di 0 derajat. 0 derajat lintang. Ini kalau diproyeksikan proyeksi Thomas lain, posisinya di timur. Titik tengahnya ada di Inggris. Sehingga ini kita dikenal sebagai negara timur. Kemudian Amerika itu dikenal sebagai negara barat. Kemudian bumi, struktur bumi terdiri dari inti bumi, inti dalam yang berpadat, kemudian inti luar yang cair, kemudian mantel bumi, ini inti dalam, kemudian inti luar, kemudian mantel, ini mantel bumi yang semi cair, dan juga kerak bumi yang tebalnya, bagian kerak bumi yang tebalnya kira-kira 10 sampai 50 km, tersusun atas tanah dan bebatuan. Jadi inti, kemudian kerak, inti dalam, inti luar, kemudian mantel, kemudian kerak bumi. Di bumi itu dulu dipercaya terdiri dari satu benua saja, tapi kemudian mengalami pergeseran menjadi 5 benua yang seperti kita lihat sekarang. Dan menurut teori Wegener, ini disebutkan bahwa sekitar 270 juta tahun yang lalu bumi itu hanya terdiri dari satu benua yang dikenal dengan Pangea. Kemudian mengalami pergeseran secara terus-menerus, lempeng bumi itu mengalami pergeseran, maka sekitar 240 juta tahun yang lalu antara Pangea itu mengalami pergeseran menjadi dua, yaitu Laurasia dan Gondwana, dipisahkan oleh Laut Tethys. Ini sekitar zaman Triasik, sekitar 240 juta tahun yang lalu. Pangea itu bagi menjadi dua. Kemudian sekitar 200 juta tahun yang lalu, pada zaman periode Jurassik, Laut Tethys ini semakin melebar ya. Kemudian 140 juta tahun yang lalu, pada awal Kretasius, Laurasia dan Gondwana ini semakin menjauh. Kemudian sekitar zaman akhir Kretasius, sekitar 95 juta tahun yang lalu, kemudian terbentuk 4 Eurasia, kemudian Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, yang dipisahkan oleh Laut Atlantik Utara. Ini Amerika Utara dengan Amerika Selatan terpisah. Kemudian Afrika, Eropa. Kemudian dunia sekarang, ini terlihat bahwa Amerika Utara dan Amerika Selatan ini
disatukan oleh semenanjung Amerika. Kemudian Afrika dengan Eurasia kemudian mendekat menjadi satu benua yang besar. Kemudian Eropa, Asia, Afrika ini, kemudian Australia, sehingga terbentuklah 5 benua, yaitu benua Amerika, benua Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Asia dan Eropa ini namanya ada persatuan, terlihat bersatu. Yang dulunya sebelum itu adalah Afrika dan Eurasia, Eropa, Asia ini berjauhan, tapi kemudian mendekat. Afrika, Eropa, Asia ini mendekat. Kemudian terbentuklah Australia. Indonesia ini terbentuk dari gugusan Eurasia. Itu adalah dunia sekarang. Sehingga terbentuklah 5 lempeng dan diperkirakan 6 juta tahun yang akan datang Amerika Utara dan Amerika Selatan semakin mendekat. Kemudian Afrika, Eropa, dan Asia diperkirakan akan semakin menyatu. Kemudian Pulauan Indonesia diperkirakan akan menyatu dan beberapa gugusan pulau diperkirakan akan hilang. Itulah gambaran bumi, sehingga dipercaya bahwa bumi itu ada 6 lempeng utama, yaitu lempeng Amerika, lempeng Eurasia, lempeng India, Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Afrika. Lempeng-lempeng ini terus bergerak. Ini adalah lempeng Pasifik, kemudian ini adalah lempeng Amerika, lempeng Eurasia, lempeng Afrika, dan lempeng Australia. Nah, ini lempeng-lempeng ini terus bergerak. Itulah mengakibatkan maka terjadi gempa-gempa tektonik karena adanya pergerakan lempeng-lempeng itu, sehingga Indonesia itu berada di 3 lempeng Afrika, Asia, dan Australia, sehingga dengan Ring of Fire. Ini adalah daerah yang rawan gempa. Saya kira itu untuk pembicaraan tentang alam semesta, bumi, dan tata surya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi.